Halo, selamat datang. Gini deh, pernah kepikiran gak sih, kenapa ya isu ijazah mantan Presiden Jokowi ini kok muncul terus? Kayaknya ini tuduhan yang gampang banget buat dibantah sama orang sekelas beliau. Tapi anehnya, isu ini seolah-olah nolak buat mati. Yuk kita bedah fenomenanya. Oke, ayo kita gali lebih dalam. Karena pertanyaan utamanya tuh sebenarnya bukan ijazahnya asli atau palsu. Bukan itu. Pertanyaan yang jauh lebih menarik dan lebih penting adalah, kenapa sih cerita ini bisa hidup terus? Ini udah bukan lagi soal fakta, tapi udah jadi fenomena berulang yang kayaknya menentang logika. Coba deh kita lihat lini masa yang ada di sini. Tuduhan ini kan bukan hal baru. Isu ini pertama kali diangkat tahun 2022. Tapi ya, gitu-gitu aja nggak terlalu rame. Muncul lagi di 2024, sama aja, nggak meledak. Tapi coba perhatiin apa yang terjadi di 2025. Begitu Pak Jokowi lengser, serangan yang sama tiba-tiba jadi berita gede di mana-mana. Polanya ini nunjukin sesuatu yang menarik banget. Waktunya itu loh, strategis banget. Nah, sumber analisis kita ini punya hipotesis yang kuat banget. Katanya, isu ijazah ini tuh bukan sesuatu yang tumbuh alami dari keresahan masyarakat. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini adalah isu yang sengaja dirakit, diciptakan, dan dipelihara buat tujuan tertentu. Dan kutipan dari sumber ini, wah, ngena banget. Idenya adalah, semua keributan soal ijazah ini tuh bukan tujuan akhirnya. Ini cuma gimmick, cuma pancingan, sebuah skenario buat mendukung agenda lain yang jauh lebih besar. Bisa dibilang, ini adalah sebuah industri kontroversi. Oke, biar kita bisa ngerti cara mainnya industri ini, kita bakal pinjam kacamata dari seorang filsuf dan sosiolog asal Prancis, namanya Jacques Ellul. Teorinya dia soal propaganda modern bakal jadi alat bedah kita untuk melihat apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar. Jadi, menurut Ellul propaganda itu bukan cuma sekedar bohong loh. Beda. Ini adalah sebuah sistem yang terorganisir buat memobilisasi orang banyak, entah itu biar mereka ikut bertindak atau sekedar diam setuju demi mencapai tujuan sebuah kelompok. Intinya, ini soal mengarahkan opini publik secara sistematis. Ellul ini nemuin beberapa ciri khasnya. Pertama, propaganda itu memenuhi kebutuhan psikologis kita buat jadi bagian dari sebuah kelompok, bikin kubu-kubuan. Kedua, pesannya itu diulang-ulang terus tanpa henti. Ketiga, dia pakai fakta, tapi cuma fakta yang mendukung ceritanya dia aja. Dan yang keempat, argumennya seringkali kosong, cuma mainin emosi kita aja. Oke, teorinya udah dapat nih. Sekarang, ayo kita coba pakai kerangka dari Ellul ini buat ngebedah kasus ijazah Jokowi. Gimana sih 4 ciri yang baru kita bahas tadi, soal kubu, pengulangan, fakta sepenggal, dan argumen kosong, kelihatan dalam kontroversi ini? Pertama, soal bikin kubu. Sadar nggak sih, isu ini tuh jago banget bikin kita semua terbelah? Kita seolah dipaksa milih, kamu di kubu pro Jokowi atau kontra Jokowi. Masing-masing kubu punya senjatanya sendiri, dari yang argumennya teknis banget, sampai yang modalnya cuma emosi. Nah, ini contoh sempurna propaganda yang memenuhi kebutuhan dasar kita buat punya identitas kelompok, buat merasa jadi bagian dari kita yang melawan mereka. Terus yang kedua, pengulangan. Coba deh perhatiin, seberapa sering isu ijazah ini seliweran di timeline media sosial dan berita online kita. Terus meneruskan, sementara itu, isu-isu lain yang dampaknya mungkin jauh lebih besar buat negara, kayak skandal korupsi triliunan atau RUU penting, cuma numpang lewat sebentar terus hilang. Repetisi konstan ini bikin isu ijazah jadi terasa jauh lebih penting dari yang sebenarnya. Nah, ini nih ciri ketiga. Dan ini mungkin yang paling licin, paling susah buat dideteksi. Propaganda yang efektif itu nggak melulu isinya bohong. Sering banget dia justru pakai kebenaran, tapi cuma sebagian. Nah, di sini kuncinya. Dua-duanya kan sama-sama nunjukin bukti, ada fotokopi ijazah, analisis foto, dan macam-macam. Bukti-bukti itu mungkin fakta. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu fakta yang utuh? Atau cuma secuil fakta yang sengaja dipilih buat mendukung cerita masing-masing kubu? Dan yang terakhir, argumennya itu kosong. Coba deh kita jujur, setelah debat bertahun-tahun, ada nggak sih kesimpulan baru yang kita dapat? Nggak ada kan? Argumen yang sama diulang-ulang lagi, isinya seringkali cuma saling ejek atau pembelaan buta. Debatnya nggak maju-maju, cuma muter-muter di situ aja. Oke, jadi kalau ini semua cuma sandiwara propaganda yang sengaja dibuat, pertanyaannya kan buat apa? Apa sih tujuan utama dibalik semua keributan ini? Jawabannya menurut analisis ini adalah pengalihan isu. Saat kita semua sibuk adu urat soal selembar kertas, isu-isu raksasa kayak dugaan korupsi ribuan triliun di Pertamina, RUU TNI Polri yang kontroversial, sampai masalah gede tambang timah dan nikel jadi lolos dari perhatian kita semua.
Eits, jangan lupa ada duitnya juga loh di sini. Kontroversi kayak begini itu kan mendatangkan traffic, klik, dan engagement. Buat media, kreator konten, bahkan mungkin buat operator politik, keributan ini adalah ladang uang. Ini bukan cuma soal pengalihan isu politik, tapi juga udah jadi model bisnis yang sangat menguntungkan. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Pelajaran terpentingnya tuh bukan soal ijazah Pak Jokowi lagi, tapi soal kita sebagai konsumen informasi supaya bisa lebih jeli ngenalin pola-pola kayak gini dalam berita yang kita lihat tiap hari. Ini soal jadi lebih melek media. Jadi, ini dia intinya. Lain kali kalau Anda lihat ada isu yang heboh banget, yang bikin semua orang emosi dan saling serang, coba berhenti dulu sebentar. Coba tanya ke diri sendiri, waktu kita semua sibuk sama ini, kira-kira isu apa ya yang lebih besar yang lagi kita lewatin?